Baik, bersama kami di podcast Gema, Gerakan Moderasi Beragama untuk Persaudaraan Universal. Pada siang hari ini kita kedatangan seorang tamu dengan Bapak Supiro, Sarjana Agama. Iya. Pertama-tama kami di podcast Kementerian Agama Kabupaten Sambas tentunya mengucapkan terima kasih Bapak atas kedatangannya di podcast kami. Dan beliau adalah penyelenggara Buddha Kementerian Agama Kabupaten Sambas. Ya, untuk pembahasan kita pada siang hari ini tentunya kita akan bicara tentang apa sih pandangan agama Buddha tentang lintas agama dalam kita kaitkan dengan moderasi beragama itu sendiri. Kita tahu bahwa Kementerian Agama moderasi itu kan bagian dari program prioritas ya. Betul. Oleh karena itu menjadi tempat yang penting kita bicara lintas agama. Tetapi sebelum jauh ke sana, tentunya mungkin untuk para pendengar podcast dimanapun berada, tentang agama Buddha itu sendiri, kalau secara ringkas, saya pikir tidak bisa diringkas ya, tetapi oke lah. Iya. Singkat aja. Singkat aja. Sebenarnya agama Buddha itu kapan lahirnya? Kalau saya pribadi itu pernah belajar juga ya, agama Buddha itu disebut ada yang Mahayana, Hinayana gitu, Wajrayana ya gitu. Nah, ini kalau orang awam ini mungkin belum terlalu paham ya. Iya. Oleh karena itu mungkin sebelum masuk ke lintas agamanya kita perkenalkan dulu mungkin agama Buddha secara singkat, profil sejarahnya ya. Seperti itu. Mungkin bisa Bapak menyampaikan. Tapi sebelum masuk ke doktriner ya, sejarah historisnya, Bapak sendiri memang tertarik ya dengan agama Buddha sehingga tentu menjadi penyelenggara Buddha ya. Seperti itu. Berkeyakinan itu ya. Berkeyakinan. Mungkin ada sebelum ke situ ada pengalaman khusus nggak tentang agama Buddha secara pribadi? Oke. Terima kasih. Saya mengenal agama Buddha udah lumayan besar ya, udah berumur, yaitu ketika tamat SMEA. Jadi udah tamat SMEA? Iya, tamat SMEA. Nah, memang pada waktu itu saya non Buddhis, dan dalam kesempatan ini nggak saya sebutin ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang tidak terjawab oleh apa yang saya yakini pada saat itu. Oh, ada pertanyaan pribadi sekali ya, pribadi sekali ya, dan itu tidak terjawab melalui belajar agama tersebut. Oleh karena itu, ketika orang tua kami memperkenalkan ini loh agama yang bagus, nah waktu itu kita kan udah dianggap dewasa, silakan dipelajari katanya. Kalau merasa bagus ikuti. Nah, dari situlah kami ada ketertarikan dengan agama Buddha. Agama Buddha. Ya, begitu singkatnya begitu. Jadi ada turning point di situ ya. Iya. Jadi kemudian memutuskan seperti itu. Oke, baiklah, itu secara pribadi tentunya ya. Kalau agama Buddha itu sendiri setahu saya malah lebih sudah sangat tua juga ya, agama Buddha itu. Benar. Jadi agama Buddha itu boleh dikatakan berawal dengan kelahiran Pangeran Siddhartha. Siddhartha. Ya, 623 tahun sebelum Masehi. 623 tahun sebelum Masehi. Wah, ini lebih tua dari kekristenan ya, kalau kekristenan itu sendiri. Jadi bahkan di Islam ya, Islam 500. Jadi ini udah 2000 lebih ya. Iya. Udah. Itu secara historis tentunya. Kelahiran Pangeran Siddhartha waktu itu yang diramal oleh para petapa Brahmana di India atau Hindu pada saat itu, belum ada agama Buddha, yang menyatakan bahwa akan mencapai Buddha. Buddha itu sendiri asal kata dari Bud yang artinya padam atau tercabut. Oh, padam. Iya, Bud itu padam atau tercabut atau habis. Dari situlah kata Buddha itu menjadi terkenal, dan berdasarkan historis memang Pangeran Siddhartha sampai meninggalkan keduniaan sesuai dengan apa yang diramalkan oleh para petapa pada saat itu. Jangan sampai melihat 4 peristiwa, yaitu sakit,
orang tua, kematian, dan seorang petapa. Oh. Nah, kalau dia melihat itu, dia akan meninggalkan duniawi dan menjadi Buddha. Tadi disebut pangeran ya? Iya, dia seorang anak raja. Bapaknya bernama Raja Sudodana, ibunya bernama Ratu Mahamaya yang memerintah di kerajaan Kapilawastu pada saat itu. Dan itu kepercayaannya itu masih Hindu ya? Masih Hindu pada waktu itu. Jadi bukan Buddha, belum muncul. Nah, setelah itu beliau meninggalkan keduniawian, menjalankan kehidupan ekstrim, bertapa. Karena pada waktu itu kan hanya bertapa ya. Meninggalkan duniawi. Tradisi waktu itu. Pada waktu itu nggak ada yang belajar secara tekstual, nggak ada pada waktu itu. Nah, setelah bermeditasi, bertapa sekian tahun, sekian lama, pada usia beliau kurang lebih 31 tahun atau 30 tahun lah gitu, beliau mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi, di mana pada waktu itu beliau mampu mencapai pengetahuan atau nyana tentang pencapaian itu sendiri. Pencapaian itu. Oh, ada perjalanan spiritual ya? Ada. Jadi baru kemudian melakukan setelah itu penyebaran apa yang telah beliau temukan dalam pencerahan tersebut, yaitu ajaran tentang bagaimana kita lepas dari usia tua, sakit, dan mati. Oke, jadi ketika Pangeran Siddhartha sudah bertapa itu, ada perjalanan spiritual yang panjang ya. Lalu mencapai tingkat kebudayaan. Pencerahan. Jadi pada waktu itulah beliau mulai menyebarkan ajaran, yaitu bagaimana cara mengatasi atau keluar dari usia tua, sakit, dan kematian. Atau yang lebih kami kenal dengan jalan moderat, jalan tengah. Jalan tengah, jalan moderat, jalan tengah, jalan Majjhima Patipada, atau 8 jalan mulia berunsur 8. Jadi kira-kira kalau disebutkan aja, saya yakin kalau disebutkan ini bisa 1 hari mungkin nggak cukup. Panjang ya. Panjang. Sangat panjang. Kalau misalnya diringkas saja 8 itu kayak mana kalau kita ringkas 8 itu menjadi 3 ya. 3 yaitu sila, samadhi, dan panya. Sila ini aturan kemoralan. Ya, sila yang berhubungan dengan perilaku, tindakan, ucapan, dan tindakan jasmani. Dan sebagainya yang berhubungan dengan batin, tindakan kita pada kehidupan kita saat ini. Setelah itu sila samadhi ini pengembangan batin. Samadhi atau meditasi. Bahasa Sanskerta juga itu. Iya, Sanskerta dan Pali. Jadi dalam samadhi kita diminta untuk bagaimana mengalahkan batin kita yang selalu bergejolak. Karena pada dasarnya batin kita ini kan selalu minta dipuaskan. Udah dapat istri yang cantik, ya udah dapat minta lagi. Minta lagi, enggak pernah habis-habisnya. Nah, itulah. Jadi batin itu enggak akan habis. Enggak akan habis. Menurut agama Buddha enggak akan habis. Oleh karena itu harus dilatih untuk mencapai kondisi tertentu, yaitu di mana batin kita terbebas dari loba, dosa, dan moha. Loba ini keserakahan, moha ini kebodohan, dosa itu kebencian. Jadi dosa itu dalam bahasa kami di Buddha bukan dosa sebagai hukuman, dosa itu kebencian. Artinya. Begitu. Nah, ketika batin bisa dikondisikan terlepas dari loba, dosa, dan moha, maka di situ kebahagiaan muncul. Oke, pelan-pelan Pak Supiro, karena makin rumit. Mungkin saya juga ada ingin lebih jauh tahu ya, karena kata batin ini kalau batin ya, berarti itu sudah memuat semua aspek manusia itu sendiri. Misalnya di mana letak perasaan, pikiran dengan batin itu? Manusia dalam agama Buddha sebenarnya dikatakan tidak ada unsur yang permanen ya, unsur yang kekal dalam agama Buddha. Termasuk manusia di agama Buddha itu dianggap nggak punya jiwa sebenarnya. Anatta itu tidak punya inti yang kekal. Jadi manusia itu dalam agama Buddha adalah proses dari 5 gabungan bentuk kehidupan.
rupa atau materi, Oke. kelompok kesadaran, Iya. kelompok pencerapan, pencerapan mata, pencerapan kulit, Iya. kelompok perasaan, Hmm. dan Oke. kelompok bentuk-bentuk batin. Bentuk-bentuk batin. Nah, kalau bentuk-bentuk batin itu misalnya keinginan, terus yang nggak habis-habis tadi itu. ya Oh, oke. itu bentuk pun masih dibagi-bagi lagi tuh, keinginan juga nggak akan habis kalau kita bahas dalam waktu. Ini rinci sekali ya. Ya, banyak sekali. Itulah Oke. manusia dalam agama Buddha. Jadi sama dengan ketika kita melihat, oh ini meja. Ya, Dalam oke. pandangan kami nggak ada meja. Hmm. Karena yang ada, oh ini daun meja, oh ini kakinya, ini sengkatnya, ini lacinya, ini paku kalau kita uraikan. Jadi ini penamaan aja meja. Penamaan. Padahal di situ ada kayu, Betul. ada Dan- plastik ya, bisa Ya, kayak gitu dan ya. manusia pun seperti itu. Kami melihat manusia dari sudut pandang agama Buddha seperti itu, Pak. Jadi Oh. tidak ada manusia, yang ada gabungan unsur-unsur, Oleh karena itu adalah sebuah gabungan tidak kekal. tidak kekal, Dan perubahan, duka, penderitaan, penderitaan, kondisi keinginan yang terus-menerus, kekecewaan lagi Iya, begitu. begitu. Begitu terus. Berputar terus seperti itu, paticca samuppada, Waduh, tidak ada ini- henti-hentinya. Jadi kayak ada circle Lingkaran setan. Iya. gitu. Lingkaran setan gitu, nggak apa ya? habis-habis ya. Apa bahasa itunya? Apa ya? Lupa saya bahasa Inggrisnya. Kursius circle ya. Bukan satanic circle, bukan. Bukan. Ya, lingkaran setan. Ya, yang saya tangkap adalah keinginan yang nggak habis-habis itu bagian dari proses-proses batin itu juga. Betul. Karena nggak ada habis-habisnya, makanya muncul itu yang tadi jalan itu. Iya, jalan mulia Untuk mengatasi, untuk keluar dari sana. keluar dari keinginan. Iya. Oke, tunggu sampai situ Pak Supiro. Ini makin rumit ini. Karena kalau misalnya kata pengertian keinginan, karena problemnya di bahasa Indonesia ya. Ya, tidak ada bahasa Indonesia yang bisa kayak canda dengan keinginan untuk bahagia dengan keinginan yang berasaskan pada pemuasan nafsu, itu sulit diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Karena kalau saya ingin duduk kan bukan persoalan di situ kan. Bukan, tapi toh nanti duduk 5 menit juga sakit kan, dan ada duka juga di dalamnya. Iya, oke. Jadi walaupun ada pemilahan keinginan itu ya, karena bahasa Indonesia yang kalau dikatakan semua keinginan itu penderitaan, ada keinginan yang tidak akan memberikan penderitaan. Justru keinginan untuk keluar dari penderitaan itu yang harus dominan kita. Untuk keluar dari penderitaan itu keinginan yang lebih baik. Iya. Nah, inilah yang keinginan yang kami sebut dengan canda, bukan tanha. Kalau kita haus, pengen minum itu tetap Pak, penderitaan juga. penderitaan akhirnya. Toh nanti kita di gurun pasir nggak ada air gimana? Oke. Mau makan, sekarang kita anggap kebutuhan. Terus kalau nggak ada makanan yang dimakan gimana? Menderita toh. Kita ketika di rumah nanti makanan yang disediakan nggak cocok dengan selera, marah sama istri kan? Padahal hanya makan loh. Memuaskan keinginan tuh. Gitu. Bukan berarti salah dengan keinginan itu sendiri. Kalau enggak, cuma memang kalau enggak boleh ingin, enggak boleh makan dong. Iya. Maksud saya begitu. Bukan begitu. Bukan itu ya. Bagaimana kita mengendalikan keinginan tersebut. Keinginan. Jangan keinginan yang Mengendalikan kita gitu. Oh. Kayak Sunggokong itu. Sunggokong itu kan perumpamaan dari sebuah keinginan yang muncul terus-menerus di manusia liar. Oh itu Liar sekali. iya ya, kisah Sun Gokong. Iya, itu sebenarnya cuma Simbolisasi dari monyet. Ya, Monyet itu ya. Monyet Monyet pikiran itu seperti itu, nggak pernah berhenti. berpindah-pindah. Bergerak terus. Enggak tetap, bergerak terus. Dan tidak Berubah-ubah. pernah akan habis. Tidak akan habis. Wah, ini makin lama ini makin Lah itu kalau agama Buddha kita kupas, aduh enggak selesai ya. Iya. Tapi oke lah, saya mencoba menangkap ya, menangkap karena nanti kalau kita bicara tentang moralitas lintas agama pasti harus ada fundamen dari agama Buddha itu sendiri. Mungkin pertanyaan saya berikutnya adalah tadi disebut anatta itu tidak ada inti yang tidak ada inti yang kekal gitu ya. Tapi kemudian saya pernah juga belajar sedikit tentang ada
perkataan ya, semoga semua makhluk berbahagia. Oke. Itu disebutkan oleh kalau nggak salah Doa dalam agama Buddha ya. doa dalam agama Iya, Buddha. Kan doa agama Buddha itu nggak banyak tuh. Nggak banyak. Makanya Semoga cuma semua makhluk Sabe berbahagia. Sata Bawantu Sukitata. Oh, Semoga semua makhluk hidup berbahagia. pakai bahasa Pali ya. Iya. Iya. Nah, terus Kira-kira yang kalau semoga makhluk berbahagia itu, sementara kan itu seperti kita mendengar anjuran ya, semoga makhluk berbahagia. Pada sisi lain kan ajaran agama Buddha juga mengatakan bahwa tanpa aku, kan yang bahagia si aku. iya. Bagaimana dia menganjurkan bahagia sementara bahagia adalah si aku itu sendiri. Kira-kira gimana itu? Iya, tadi ya benar ya. Tadi kami Iya. sampaikan bahwa dalam agama Buddha itu menolak adanya entitas, adanya roh lah gitu ya. Roh aja. Iya, roh atau apa, kami menolak itu. Hmm. Namun dalam penolakan itu ketika di masyarakat juga akan muncul satu pertanyaan, lalu Sabe Sata Bawantu Sukitata untuk siapa? Nah, Iya, itu tentu iya, ada betul. untuk individu kan. Iya, tentu masih ada akunya di situ yang bahagia kan. Nah, sebenarnya doa dalam agama Buddha itu tadi bentuk latihan, Pak. Itu Memang pada dasarnya memang nggak ada yang bahagia secara duniawi. Iya, iya. Nggak ada, Pak. Kecuali kebahagiaan di atas duniawi, yaitu memang kondisi batin yang telah terbebas dari kebencian, keserakahan, dan keburukan. Ada bahagia kondisi itu Ada. yang Yaitu- tidak terlibat dengan indrawi tadi. Betul, yaitu Nibbana. Itulah tujuan agama Buddha. Oh, Nah, kalau Oke. kita masih Sabe Sata Bawantu Sukitata, berarti ada korban di sana, ada seseorang yang menderita Iya. yang harus kita betul betul. harapkan untuk bahagia. Dan ini Bahagia. sebenarnya bentuk latihan saja. Hanya latihan. Latihan bagaimana kita mencapai kondisi itu, bagaimana kita mengkondisikan bahwa benar-benar perilaku kita, moralitas kita, tindak tanduk kita itu memang enggak memberikan efek penderitaan bagi makhluk lain. Wah, ini para pendengar podcast masih bersama kami, masih tahan ya, karena ini rumit sekali tentu ya, karena mungkin bagi orang tertentu yang mungkin sudah sangat cerdas atau apa mungkin juga relatif kerumitannya ya. Betul, pasti bisa dipahami. Bisa Pak. mungkin dipahami. Bisa, pasti Oke. bisa. Dan ini saya sangat terkesan juga dengan konsep tanpa diri, karena moralitas. Jadi yang saya tangkapnya jadinya moralitasnya tanpa keakuan itu. Betul. Kalau tanpa keakuan berarti individu itu sendiri kemudian tugasnya seperti Ya, mengkondisikan kebahagiaan bagi orang lain. bagi orang lain, makhluk lain. bukan demi si aku. Bukan. Oke. Kalau masih si aku ya Masih mengalami kebahagiaan masih itu tadi. kotoran Ya? batin. Kotoran batin. Nah, disinilah moderasi dalam agama Buddha itu kami lihat begitu tinggi. Karena standarnya kan tanpa keakuan itu Tanpa- tadi ya. Mm-mm. Demi bukan aku, Mm-mm. tapi demi Anda gitu ya, Nah, demi iya, lingkungan betul. gitu ya. Demi lingkungan, demi Nah, semuanya. oke. Ini menarik para pendengar podcast dimanapun berada. Terkait dengan ajaran Buddha, otomatis kalau kita bicara moderasi, Mm-mm. itu sudah dengan sendirinya menjelaskan ya, Iya, tadi ya. betul. Iya, karena tanpa aku berarti kemudian melayani orang lain Untuk sesama. sesama. Nah, ini luar biasa sekali. Ini yang perlu kita pelajari dari pengertian agama Buddha ini ya. Iya. Yang baru ya, hal yang baru Iya. mungkin bagi Iya, teman-teman. betul betul. Sangat rasional ya dalam penjelasannya. Ya memang kalau kita masih mengharapkan kebahagiaan, mengharapkan kualitas-kualitas yang baik untuk diri kita sendiri, ya tentu kita nggak menampik loh, ada korban di belakangnya. Iya kan, ada yang tidak dibahagiakan. Oh, kesuksesan kita gimana tuh, proses kita pencapaiannya gimana. Jangankan yang udah spiritual, kita mencapai nilai pada sekolah aja, ya kita harus mengorbankan siapa tuh, orang tua di balik kita. Iya kan, pembiayaan, Iya. ada tenaga guru, ada jasa guru yang harus disita oleh kita tenaganya apa, ada korban di baliknya. Nah, Kalau konteksnya demi si aku tadi ya. demi si aku. Tapi dalam agama Buddha, bagaimana kita mencapai suatu kebahagiaan itu tanpa Mengorbankan orang. mengorbankan orang lain, yaitu kualitas batin kita yang sudah terbebas dari kotoran batin, loba, dosa, dan moha. Wah, ini luar biasa. Itu kebalikan dari ungkapan bahwa
ada orang yang mencapai kebahagiaan dengan menginjak orang lain. Iya. Atau mencapai prestasi dengan mengorbankan orang ya. Jadi kami nggak mau itu begitu. Oke, Agama oke. Buddha nggak boleh seperti itu. Tanpa pengorbanan sama Tanpa sekali. pengorbanan, nggak boleh mengorbankan makhluk lain. Makanya kita nggak boleh membunuh. Nyamuk aja Pak yang datang di sini gigit saya itu pengen bahagia, pengen kenyang. Oke. Ya, Iya. ini terkesan lucu bagi kita yang nggak itu ya. Jadi Ya. kalau ada nyamuk ditiup, Iya. Oh, iya. Kami yang nggak boleh membunuh. bunuh. Oke. Karena kalau kami membunuh berarti kami merampas kebahagiaannya. Dia pengen kenyang kok. Dan dia nggak makan Itu banyak. konsekuensi dari biarlah semua makhluk bahagia tadi. Mm-mm. Berarti supaya nggak bunuh nyamuk ada Ya. yang logiknya, Ya, logiknya. mandi bersih, jaga kesehatan, jaga lingkungan. Oke, saya mengerti. Itu. Artinya supaya nggak digigit nyamuk, tidurlah pakai kelambu. Nah, pakai kelambu, pakai auta. Oke. Dan itu kan masih pada tataran duniawi ya, yang Iya, tetap iya, aja oke. punya risiko membuat penderitaan bagi orang lain. Nah, tapi bagaimana batin kita terbebas dari loba dosa dan moha, Oke. kebodohan, keserakahan dan kebencian, inilah yang akan kami perjuangkan terus-menerus sampai akhir dari kehidupan kami. Dan tanpa pengorbanan. Iya, Ini mengorbankan bukan tanpa, pengorbanan. Oke, Mengorbankan. beda ya. Beda. Ini kadang-kadang bahasa Indonesia ini Iya. agak sedikit kurang ya kayak kita lihat. Tanpa mengorbankan. Tanpa mengorbankan orang lain gitu. Begitu. Oke. Karena kan misalnya bagi orang tua kan menganggap bahwa ada yang mengatakan biarlah saya korban gitu. Dari kesulitan yang penting anak saya sekolah, misalnya ada yang begitu kan. Iya. Biarlah saya. Ada fakta saya pernah melihat sebuah bukan melihat, mendengar, udah lama cerita itu tapi saya lupa gitu, yang seorang ibu mendorong anaknya gitu ya, supaya nggak ketabrak, kemudian ibunya ketabrak gitu ya, untuk menyelamatkan. Bahkan di dunia hewan pun ada terkenal dari seorang fotografer, anak rusa dikejar oleh, kalau nggak salah, leopard ya, mengejarnya gitu. Kemudian induknya memotong, pasang badan, kemudian anaknya itu pergi, lalu Induknya. fotografer mengabadikan gigitan leopard di induknya. lehernya ya. Ya. Bagi si induk, dengan kaitan kata pengorbanan itu udah bukan dalam arti Iya. ini lagi ya, udah mungkin udah lebih dari itu ya. Itu dunia hewan ya. Apalagi manusia yang sudah ada pikiran, kecerdasan juga yang lebih tinggi. Oke. Ya begitulah Pak. Jadi dalam agama Buddha kembali memang bagaimana kita mencapai kebahagiaan tanpa mengorbankan yang lain, gitu aja. Makanya intinya bersihkan diri dari kotoran batin. Kotoran batin nggak banyak, cuma 3: kebencian, kebodohan batin itu sendiri, dan keserakahan. Iya. Menjalin itu ya. Iya. Jadi kalau Paticca Samuppada ada ayam menggigit ekor ular, ular menggigit ekor babi, babi menggigit ekor ayam. Gitu kan? Jadi satu Lingkaran juga ya. Iya. Sama aja ya. Sama. Ya, kalau kita dengar tadi apa tadi, Ayam menggigit ekornya ular, ular menggigit ekornya babi, babi menggigit ekornya ayam. Oh. Jadi ada 3. Nah, babi ini loba, keserakahan. Oh, langsung ada simbolnya lagi ya, hewan ada. itu. Oke. Ayam ini kebencian tadi, dosa. Ya. Dan ular ini tadi kebodohan itu Kebodohan. sendiri. Nah, para pendengar podcast Gema dimanapun Anda berada, dengan sendiri penjelasan ini sudah menjelaskan moderasinya. Karena kan ketika mengatakan orang lain kan tidak mengatakan orang lain yang beragama Buddha ya. Iya. Semua orang. Oke. Semua orang. Semua orang. Nah, kalau kita lebih fokus pada moderasi beragama, Buddha sendiri dalam Upali Sutta itu menjelaskan bahwa teliti dulu ajaranku. Nah, suatu saat ada seorang umat namanya Upala ingin belajar dengan Buddha. Buddha yang mulia, angkat saya sebagai muridmu. Saya tertarik dengan ajaranmu. Kali pertama datang Buddha menolak, nggak usah, mungkin ini nggak cocok untukmu. Kali kedua masih ditolak lagi. Kali ketiga baru diberikan penjelasan. Upali, kamu adalah orang yang terpandang, seorang pelajar yang terpandang. Apabila kamu
mengambil keputusan, maka itu akan mempengaruhi orang banyak katanya. Nah, kata Buddha. Dan saya menolak kamu untuk ketiga kali ini. Namun selanjutnya tolong kamu selidiki dulu apa yang telah saya sampaikan. Apakah itu memberikan kebahagiaan untuk kamu dan kebahagiaan bagi orang lain. Kalau itu memang bisa mencapai kebahagiaan untukmu dan orang lain, silakan kamu ikuti. Dan saya tidak menganjurkan kamu menjadi murid saya, tapi ketika kamu mendapatkan manfaat dari ajaran saya, silakan laksanakan. Nah, di sini luar biasa Buddha dalam menerima murid aja harus hati-hati. Jangan sampai seorang yang terpelajar seperti Upali, pada saat itu dia kan pelajar Weda ya, beragama Hindu. Ya mungkin Hindu pada saat Weda itu. Tapi waktu itu dalam literatur Buddhis hanya dijelaskan bahwa dia mempelajari Weda. Nah, gitu. Nah, jadi sangat hati-hati Buddha. Silakan pelajari. Kalau udah betul-betul mendapatkan manfaat, baru laksanakan ajaran ini. Tapi pun tetap dengan tidak menyatakan bahwa kamu murid Buddha, bukan. Silakan laksanakan ajaran ini. Nah, begitu. Nah, selanjutnya juga di Prasasti Batu Kalingga nomor 20 Pilar Asoka, itu kan dijelaskan oleh Raja Asoka, barang siapa yang melaksanakan ajaran agamanya tanpa menjelek-jelekan ajaran agama lain, maka dia mengembangkan agamanya dengan baik. Tapi sebaliknya, dengan mengembangkan ajaran agamanya, tapi menjelek-jelekan agama orang lain, maka dia sama halnya dengan menggali kubur untuk agamanya sendiri. Nah, itu pesan itu Pilar sangat Asoka. Iya. Sangat ini sekali ya, sangat moderasi sekali. Nah, itu dalam agama Buddha seperti itu. Jadi kami memang sudah diajarkan untuk bersifat moderat ya. Bersifat tidak berat ke kiri, tidak berat ke kanan atau ke depan, ke belakang. Bagaimana kami memang hidup harus pada keseimbangan. Tidak terlalu bangga dengan ajaran agama kami, juga kan nggak boleh mencemooh ajaran agama lain. Gitu. Karena dalam kesempatan lain Buddha juga menjelaskan bahwa ajaran yang saya berikan ini ibarat segenggam daun cisampa yang dalam genggamanku, tapi masih banyak daun-daun di luar sana, banyak di hutan cisampa ini juga sebagai daun, dan daun itu sebagai kebenaran, itu masih banyak kebenaran yang lain. Nah, tinggal mana yang kita anggap cocok dengan kita, yang mampu kita lakukan dan bisa mencapai tujuan kita itu. Karena dengan Bapak mengatakan itu, saya ingat tulisannya Anthony de Mello ya, seorang pastor Jesuit yang bukunya juga untuk halayak umum ya. Saya sering baca juga ya, butir-butir dari Anthony de Mello ya. Seorang India yang terpengaruh oleh budaya Timur tentunya. Jadi ada satu kalimat juga dia menulis tentang, kalau nggak saya keliru ya, dia bertanya di situ, ada di dalam bukunya ditulis, seorang murid Zen bertanya, kalau Buddha di Jepang jadi Zen ya, bertanya, guru, ada seorang bernama Yesus, kalau gitu dia mengatakan dia penuh kasih, ajarannya bagus gitu, dia bilang lah semua ajaran. Lalu sang guru itu mengatakan, guru itu Buddha ya, mengatakan, kalau begitu beliau adalah orang yang tercerahkan. Jadi sebetulnya mungkin bisa menimbulkan, bukan menimbulkan pertanyaan, muncul pertanyaan bahwa kadang-kadang yang jalan spiritual itu justru itu melampaui agama-agama ya. Setuju Pak. Iya, justru nilai-nilai spiritual memang harus melampaui agama. Karena kalau kita kotak-kotakan, maka itu sama dengan pembatasan ya. Iya. Jadi spiritual memang harus berada di luar agama, di atas agama. Di luar atau di atas ya. Artinya tidak terkungkung oleh doktrin ya. Enggak, karena agama manapun ingin bahagia kan, mencapai kebahagiaan, pencerahan. Dan ketika pencapaian itu dicapai, ya itu udah berada di luar ranah agama. Iya. Baik, para pendengar podcast Gema, masih bersama kami. Kita tadi mendengarkan dari Bapak Supiro yang secara ringkas menjelaskan tentang agama Buddha dan moderasi itu sendiri.
Sebenarnya secara pribadi saya masih ingin, tetapi mungkin kita di session lain Iya, kali ya. session lain aja ya. Karena Kita saya terbatas. yakin ini dalam ini kalau bicara Iya, ini. kita keterbatasan waktu. Keterbatasan. Kita mengambil perbincangan ringan. Benar. Sebenarnya apa kata agama Buddha tentang lintas agama, moderasi itu telah terjelaskan dengan baik tentunya. Nggak perlu ditafsirkan lagi tadi. Karena Ya. udah gamblang sekali ya. Iya, iya. Dari doktrin kemudian masuk ke moderasi tanpa keakuan, anatta. Nah, itu tadi. Dan pada sore hari ini mungkin pesan-pesan khusus mungkin dari Pak Supiro sebagai penyelenggara Buddha Sambas kepada para pendengar podcast, silakan Pak. Baik, ketika kita mencapai kebahagiaan, maka jadikan kebahagiaan itu milik bersama tanpa harus mengorbankan yang lain. Capailah kebahagiaan tanpa mengorbankan yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Baik Pak Supiro, terima kasih atas memenuhi undangan kami. Terima kasih. Dan terima kasih banyak sekali. Mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita semua. Dan seperti biasa di akhir acara ada yel-yel salam persaudaraan. Salam persaudaraan. Terima kasih.